Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan di negeri ini makin mengerikan, insyaallah. Akhir-akhir ini kejahatan yang disertai dengan kekerasan di negeri ini makin sadis dan mengerikan. Seperti kasus Vina Cirebon, kasus karena penyebab dari pergaulan para remaja yang salah, yang saat ini belum tertangkap semua pelakunya, ya. Terus banyak kasus perampokan dan pembegalan, ya. Semua itu sering disertai dengan pembunuhan sadis terhadap korban, ya. Banyak kasus pembunuhan mengerikan disertai dengan mutilasi terhadap korban. Bahkan ada kasus pembunuhan barbar yang korbannya dimutilasi lalu direbus untuk menghilangkan jejak, insyaallah. Beberapa waktu lalu juga misalnya polisi menangkap pelaku yang memutilasi seorang perempuan menjadi puluhan bagian di Kaliurang, ya, Yogyakarta, ya. Sebelumnya polisi juga menangkap pelaku pembunuhan yang memutilasi korban menjadi 4 bagian di sebuah apartemen di Tangerang, Banten, lalu dibuang di beberapa lokasi berbeda, ya. Di penghujung tahun lalu polisi juga mengungkap pembunuhan yang diikuti mutilasi di apartemen Taman Rasuna, Jakarta. Di Yogyakarta juga belum lama ini seorang mahasiswa dibunuh dan dimutilasi oleh 2 orang pelaku. Untuk menghilangkan jejak, potongan tubuh korban yang dimutilasi tersebut kemudian direbus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Yang makin mengkhawatirkan, banyak dari para pelaku kejahatan sadis dan mengerikan tersebut berusia muda. Bahkan di antaranya remaja usia sekolah, ya. Belum lama misalnya jagat maya pernah dihebohkan dengan kasus pembunuhan seorang bocah oleh 2 remaja di Makassar, ya. AD 17 tahun dan MF 14 tahun, ya. Mereka menculik dan membunuh MFS yang berusia 11 tahun. Mereka berniat menjual ginjal korban. Mereka terobsesi dengan situs jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan hingga harga mahal, ya. Terus di Sukabumi, Jawa Barat, seorang bocah kelas 2 di salah satu sekolah dasar negeri Kecamatan Sukaraja meninggal dunia akibat dikeroyok oleh kakak-kakak kelasnya. Kakek korban, HY, mengatakan usai kejadian yang terjadi di sekolah itu, korban sempat mengeluhkan sakit. Namun keesokan harinya ia memaksa untuk tetap bersekolah. Nahas, ia kembali dikeroyok hingga korban mengalami kejang-kejang, ya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa bocah 9 tahun itu tidak dapat diselamatkan. Beberapa contoh yang barusan saya sampaikan hanyalah sekuil kasus kejahatan, terutama yang disertai dengan kekerasan di antara ratusan ribu kasus yang terjadi, ya. Sebagaimana diketahui sepanjang tahun 2022 lalu, Polri mencatat sebanyak 276.000, ya, tindakan kejahatan terjadi di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% dibandingkan pada tahun 2021, ya. Artinya dalam setahun rata-rata ada 31,6 kejahatan setiap jamnya, ya. Faktor pemicu
Maraknya aksi kejahatan tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, ya. Di antaranya karena faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, pengaruh alkohol yang saat ini semakin banyak terjadi karena hubungan asmara, ya, perselingkuhan, juga pengaruh media sosial yang banyak memuat informasi negatif. Semakin sadisnya para pelaku kejahatan juga dipicu antara lain oleh semakin melemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini, ya. Banyak faktor yang menyebabkan kejahatan semakin sadis, diantaranya pertama, lumrahisasi kejahatan karena saking seringnya masyarakat menyaksikan dan mendengar kejahatan itu sendiri. Ini salah satu efek buruk dari kaget, ya, ketika mereka sangat sering menyaksikan suatu peristiwa seperti kejahatan, ya, maka akan terbentuk pada diri mereka satu pandangan bahwa hal seperti itu sebagai sesuatu yang biasa atau lumrah. Kedua, hukuman yang ada saat ini tidak memberikan efek jera dan pencegahan terhadap kejahatan. Misalnya, orang membunuh paling kena 15 tahun lalu dipotong masa tahanan, mungkin jatuhnya ini separuh bahkan kurang, ya. Setelah itu bebas. Jadi hukuman tidak memberikan efek jera. Ketiga, terkait dengan integritas personal, situasi ekonomi yang menekan pergaulan bebas termasuk efek media sosial dan lain-lain, ya, bisa membuat banyak orang terdorong untuk melakukan kejahatan. Keempat, kecenderungan orang untuk menjadikan kekerasan sebagai jalan penyelesaian masalah. Ini karena mereka melihat penegakan hukum saat ini tidak bisa diandalkan, ya. Solusi Islam, ya, Islam hadir memberikan solusi. Ada 3 pilar penting dalam upaya pencegahan ragam kejahatan, ya. Pertama, ketakwaan individu dan keluarga. Ketakwaan akan mendorong setiap anggota keluarga senantiasa terikat dengan seluruh aturan Islam, ya. Hal ini jelas akan membentengi setiap anggota keluarga dari melakukan kemaksiatan dan tindakan kejahatan. Karena itu, sangat penting peran orang tua dalam menanamkan pendidikan Islam di tengah-tengah keluarga. Pendidikan Islam tentu mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian Islam yang kokoh. Caranya dengan meletakkan pondasi cara berpikir dan berperilaku berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kuat kepada Allah akan melahirkan ketundukan pada semua aturannya, ya. Kedua, kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat akan makin menguatkan ketakwaan individu dan keluarga. Caranya dengan menumbuhkan kepedulian sosial dan membudayakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan secara kolektif akan mampu mencegah terjadinya berbagai kemungkaran dan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh individu. Ketiga, peran negara. Negara dalam Islam wajib menjaga masyarakat dari kemungkinan berbuat dosa dan kejahatan. Caranya adalah dengan menegakkan aturan-aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, ya. Negara wajib menjamin setiap warganya
agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sandang, papan, dan pangan. Ya. Saat semua kebutuhan pokok warga terpenuhi, mereka tidak akan terdorong untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Negara juga wajib menyelenggarakan sistem pendidikan Islam secara cuma-cuma dengan kurikulum yang mampu menghasilkan anak didik yang memiliki kepribadian Islam yang handal sehingga terhindar dari berbagai perilaku maksiat dan kejahatan. Ya, selain itu negara wajib menjaga agama dan moral masyarakat serta menghilangkan setiap hal yang dapat merusak dan melemahkan akidah dan kepribadian kaum muslim. Ya, misalnya negara wajib menghentikan peredaran minuman keras, narkoba, pornografi, termasuk berbagai tayangan yang merusak di media maupun di media sosial. Sebabnya semua itu jika dibiarkan ya bisa memicu terjadinya ragam kemaksiatan dan kejahatan di masyarakat ya. Semua ini menjadi tanggung jawab negara ya. Pentingnya penerapan hukum pidana Islam ya. Negara dalam Islam adalah pelaksana utama penerapan seluruh syariat Islam. Negara pun memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak kejahatan ya. Disinilah pentingnya negara memberlakukan hukum pidana Islam ya. Hukum pidana Islam tentu memberikan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sebabnya hukum pidana Islam itu memiliki sifat jawabir dan jawazir ya, bersifat jawabir karena penerapan hukum pidana Islam akan menjadi penebus dosa bagi pelaku kriminal yang telah dijatuhi hukuman yang syar'i. Hukuman pidana Islam juga bersifat jawazir ya, yakni dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan membuat orang lain takut untuk melakukan tindakan kriminal serupa. Karena itu hukuman pidana Islam akan memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi masyarakat ya. Dengan hukum pidana Islam, masyarakat akan terlindungi dari berbagai tindak kejahatan ya. Keamanan dan rasa aman bagi semua orang akan terwujud ya. Jumlah pelaku tindak kejahatan di masyarakat akan minimal. Penuh sesaknya penjara dan lembaga pemasyarakatan ya. Seperti yang terjadi saat ini hampir di seluruh dunia tidak akan terjadi saat hukuman pidana Islam diterapkan. Karena itu kebaikan dan keadilan hukum pidana Islam secara itikad tidak boleh diragukan. Hal itu merupakan bagian dari perkara yang harus kita imani. Secara faktual, kebaikan dan keadilan hukum pidana Islam juga pernah dirasakan bukan hanya oleh kaum muslim, tetapi juga oleh non-muslim, yakni ketika hukum-hukum Islam diterapkan secara real. Namun, saat ini hukum-hukum Islam tidak lagi diterapkan. Ia digantikan oleh hukum-hukum jahiliyah yang berasal dari manusia sendiri ya. Inilah yang membuat kehidupan masyarakat syarat dengan kezaliman dan kejahatan. Hilang pula keamanan dan rasa aman. Semua itu semestinya mendorong kita untuk segera menerapkan hukum-hukum Islam untuk mengatur perkara kehidupan dan memutuskan segala persoalan yang terjadi. Jangan sampai kita termasuk orang yang zalim, fasik, apalagi kafir ya, karena enggan menerapkan hukum-hukum Islam. Ya.
penerapan semua hukum Islam itu secara total tentu hanya mungkin diwujudkan dalam institusi pemerintahan Islam, khilafah ala midhad nubuwah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.